Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar teman-teman? Semoga semuanya tetap berada di lindungan Allah SWT ya. Amin. Sebelumnya, kami dari kelompok 13 Praktikum Anatomi Hewan izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Triwarna Aji NIM 50, yang kedua ada Siti Nusyarifah NIM 51, yang ketiga ada Fitri Izaturoniyah NIM 52, dan yang terakhir ada Daud Faiz Salsabila NIM 53. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi dari hasil diskusi kelompok kami mengenai aparatus opercularis atau tutup insang dan sistem respirasi pada ikan bertulang sejati. Pada sistem respirasi ikan bertulang sejati terdapat 6 bagian, yaitu 1. Arcus branchialis merupakan jalur pernapasan atau arterial dan jalur anteriferus yang berasal dari pembuluh darah filamen yang berhubungan langsung dengan respirasi dan sirkulasi. Yang kedua ada lembar branchia yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Yang ketiga ada Gilrekes sebagai tempat di mana lembaran insang melekat. Yang keempat ada hemibranchia atau lembar branchia. Yang kelima ada holobranchia dan yang Di sini saya akan menjelaskan tentang aparatus opercularis atau tutup insang. Pada gambar di samping terdapat bagian-bagian tutup insang. Yang pertama ada operculum. Pada bagian ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada A.1, yaitu os operkuler yang terletak di bagian dorsal. Yang kedua ada A.2, preoperkuler yang terletak di bagian kranial. Yang ketiga ada suboperkuler yang terletak di bagian dorsal. Yang keempat ada A.4, yaitu os interoperkuler yang terletak di bagian ventral. Yang B ada membran branchiotegalis, yaitu sebagai selaput bebas yang terletak di tepi kaudal operculum. Yang C ada radibranchiostegi, yaitu sebagai tulang-tulang kecil bengkok yang berfungsi sebagai penyokong membran branchiotegalis. Letak di bagian leher yang menyempit itu disebut dengan isthmus. Oke, selanjutnya insang. Pada ikan bertulang sejati atau Osteichthyes, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau operculum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Insang terbentuk dari sisir yang bertumpuk. Setiap sisir tersusun dan berlembaran yang banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Oleh sebab itu, insang tampak berwarna merah. Jika diperhatikan ikan dalam kolam, mulut ikan yang sedang berenang selalu membuka dan menutup. Demikian juga tutup insangnya selalu membuka dan menutup. Mengapa demikian? Gerakan mulut dan tutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernafas. Pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut dan tutup insang menutup. Oksigen yang ada di dalam air akan difusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air bila mulut ikan tertutup. Tutup insang terbuka, maka air keluar melalui insang. Sistem pernafasan pada Osteichthyes. Salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindungi oleh tutup insang atau operculum. Insang ikan mas terdiri dari lengkup insang atau Gilrekes yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang atau gill arch yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang
dan filamen atau gil filamen atau lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen berlangsung. Gas oksigen diambil dari gas oksigen yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang oksigen diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Selanjutnya, fase inspirasi. Fase inspirasi adalah gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil dari tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, fase ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Sekian materi dari hasil diskusi kelompok 13 praktikum anatomi hewan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.